Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Alifia Zatira dengan NIM 503919032. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan, di mana kita tahu bahwa sumber daya mineral dan batu bara merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pemanfaatannya itu harus direncanakan dan ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Nah, di sini juga, visi untuk pengelolaan, pertambangan sebetulnya adalah untuk mewujudkan pembangunan sumber daya mineral yang berkesinambungan, yang berlandaskan dengan standar etika yang tinggi, berwawasan lingkungan tentunya, kemudian untuk memberikan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, untuk mencapai visi tadi, kita perlu untuk memelihara dan meningkatkan kontribusi mineral dan batu bara bagi penerimaan negara dan daerah, serta sebesar-besarnya manfaat kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan, di underline prinsip konservasinya. Jadi kita bukan hanya meningkatkan, pendapatan untuk, negara dan daerah, kemudian untuk perusahaan tambang sendiri, tapi juga kita harus memberikan atau memelihara, meningkatkan kontribusi, kepada masyarakat, tapi juga dengan prinsip-prinsip konservasi supaya tetap berkelanjutan. Kemudian, kita harus juga menjamin penyediaan sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, dan air tanah yang berkelanjutan sebagai bahan baku bagi, sektor industri dalam negeri dan ekspor juga. Nah, kegiatan pertambangan ini kan merupakan potensi besar bagi masyarakat Indonesia, karena, industri ini adalah merupakan, pionir, kemudian juga memerlukan investasi pembangunan infrastruktur yang mampu membuka suatu wilayah dari isolasi geografis. Nah, maka dari itu, ketika investasinya besar, itu kan syarat dengan teknologi. Jadi sangat, diperlukan teknologi yang baik. Nah, tapi sektor pertambangan ini menyebabkan perubahan bentang alam dan tata ruang, karena kan memerlukan pembukaan lahan, kemudian ketika melakukan pertambangan seperti di foto, itu kan, merubah, bentuk tanah yang awalnya datar menjadi cerukan-cerukan seperti itu, dan ketika kegiatan pertambangan ini berlangsung, sangat besar potensi konflik, dengan pengembangan sumber daya alam yang lain, contohnya kehutanan, karena hutan pasti dibabat habis, pariwisata, karena, mencemari, pariwisata juga, misalnya pertambangan-pertambangan, mmm batu bara atau pertambangan mineral lain itu merusak, air gitu. Kemudian juga pertanian tentu saja, ketika lahan dibuka, sektor pertanian menjadi berkurang. Kemudian perikanan karena, limbah-limbahnya itu kemudian dibuang ke sungai, dibuang ke laut, mmm, bisa mencemari, ekosistem di air, seperti itu. Kemudian kita masuk ke karakteristik pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan, di mana kita tahu bahwa kegiatan tambang itu skala kegiatannya terbagi menjadi 3. Kita mulai dari bawah, kecil, menengah, dan besar. Nah, untuk, skala kegiatan kecil, pengelolaan lingkungannya itu ada beberapa yang tidak ada upaya pengelolaan lingkungan sama sekali, sehingga, dampak kesehatannya itu sangat nyata bagi masyarakat. Contohnya, merkuri itu memiliki, apa namanya, dampak kesehatan yang sangat, bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, mmm, kanker, itu meningkatkan potensi kanker, kemudian juga kulit, kerusakan kulit. Nah, kemudian juga untuk alam sendiri, itu kerusakan bentang alam seperti yang disebutkan di awal tadi juga. Nah, untuk, skala kegiatan menengah, misalnya untuk batu bara, itu, adanya kerusakan vegetasi dan bentang alam, pengelolaan topsoil, tapi pengelolaan topsoil ini juga masih dalam kategori, buruk, kemudian kehilangan batu bara halus, potensinya sangat besar. Kemudian sedimen pond itu pengelolaannya juga masih buruk. Kemudian, desain daerah penangkapan air supaya, tidak, apa namanya,
tidak adanya longsoran, erosi dan sebagainya, itu juga pengelolaannya masih buruk. Kemudian terbentuknya air asam tambang dari tiling, itu. Nah, kemudian untuk yang non batu bara, pengelolaan lingkungannya itu masih lemah, di mana ini juga masih menyebabkan kerusakan bentang alam dan tidak ada upaya reklamasi pada saat penutupan tambang. Jadi ketika sedang berkegiatan, pengelolaan lingkungan itu lemah, tapi juga kan menyebabkan kerusakan bentang alam. Tapi ya itu tadi, tidak ada upaya reklamasi pada saat kegiatan pertambangan itu selesai, tidak ada upaya ke sana. Nah, di kegiatan besar itu baru biasanya ada pengelolaan, tapi itu juga masih dengan resiko kecelakaan yang besar. Misalnya kita tahu banyak terjadi longsoran, kemudian kecelakaan seperti jebolnya penahan tiling, juga bisa menyebabkan air asam tambang tadi. Nah, tapi ketika reklamasi itu dilakukan, reklamasi yang dilakukan juga beragam. Ada yang buruk, ada yang sedang. Untuk reklamasi yang tarafnya masih sudah baik itu belum ditemukan seperti itu. Dan ini karakteristik pengelolaan lingkungan dan kegiatan pertambangan ini didasarkan pada jurnalnya McMahon et al. Pada 2000. Jurnalnya keluar dengan judul Mining and the Environment in Indonesia, Long-Term Trends and Repercussions of the Asian Economic Crisis. Nah, kemudian di sini ada Corporate Citizenship and Sustainable Development, a New Paradigm. Itu seperti masyarakat juga ikut turut serta dalam pengelolaan lingkungan dan juga sesuai dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Nah, dari World Mine Ministries Forum di Toronto pada Maret 2000, itu disepakati bahwa ada pergeseran pengelolaan. Jadi yang pertama misalnya untuk polluter pays or end of pipe itu seperti ketika terjadi polusi yang disebabkan oleh pertambangan, kita biasanya membayar denda ke masyarakat atau membayar denda ke pemerintah. Nah, itu tuh digeser paradigma barunya menjadi pollution prevention. Jadi kita harus mencegah polusinya, bukan polusi dibuat kemudian membayar denda, tapi harus dicegah gitu. Kemudian yang kedua ada comment dan kontrol. Nah, daripada kita membuat perintah kemudian baru controlling. Nah, di situ dibuat juga partnership dan cooperation. Jadi bukan hanya sekedar perintah kemudian mengontrol, maksudnya melakukan pengawasan, tapi juga kita harus ada kerjasama, kemudian pengelolaan lingkungan itu menjadi selalu berkelanjutan. Kemudian juga dulu itu dilaksanakannya dependensi, maksudnya tidak secara mandiri. Jadi itu tadi harus dengan lembaga-lembaga yang ada di luar, di pemerintahan. Kemudian ya itu tadi bentuknya kan secara perintah-perintah. Nah, kita juga harus menumbuhkan kesadaran independensi dari perusahaan tadi, perusahaan tambang, supaya pengelolaan lingkungan itu ya disadari dari diri sendiri, disadari oleh perusahaannya dulu gitu. Terus yang terakhir ada compliance. Jadi di mana ada komplain dari masyarakat, ada komplain dari pemerintah, dari LBH, dari LSM misalnya, Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern atas lingkungan, itu diubah juga persepsinya, paradigmanya itu menjadi right dan responsibility. Itu adalah hak masyarakat dan itu adalah kewajiban dari perusahaan tambang untuk mengelola lingkungan tadi. Nah, kemudian untuk bagaimana sih untuk mengelola atau membuat pertambangan ini menjadi tetap baik gitu keberlangsungannya. Di situ ada yang namanya good mining practice. Sebetulnya sudah ada di kalangan penambang, di kalangan perusahaan-perusahaan tambang itu ada yang namanya GMP atau good mining practice. GMP itu adalah bagaimana sebuah tata cara sebagai patokan bagaimana kita mengelola pertambangan yang baik dan benar, dengan tujuan agar dapat dihindari terjadinya pemborosan sumber daya mineral dan batu bara, sehingga akan tercapai optimalisasi sumber daya, terlindungnya fungsi-fungsi lingkungan ketiga, dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat. Itu tadi. Jadi ketika pertambangan dilakukan dengan baik dan benar, jadi bukan hanya mengambil keuntungan saja, tapi juga dikelola dengan baik. Jadi
harus ada jangan sampai dikeruk kemudian habis saat ini juga, tapi harus ada bisa disisakan untuk kemudian juga tercapainya optimalisasi sumber daya. Jadi sumber daya itu tidak rusak, masih bisa dimanfaatkan, ada konservasi, ada rehabilitasi, kemudian juga fungsi-fungsi lingkungan itu tetap terjaga, tapi juga memberikan, manfaat gitu bagi masyarakat. Nah, upaya pengelolaan lingkungan pertambangan. Sebetulnya upaya-upaya pengelolaan lingkungan pertambangan itu ada banyak macam, dan juga ada beberapa yang telah dilakukan oleh, pertambangan. Yang pertama misalnya pengelolaan batuan penutup. Pengelolaan batuan penutup itu, ketika tambang itu kan lubang. Nah, kemudian diisi dengan batuan-batuan supaya itu menjadi datar lagi, itu sering ditemukan. Kemudian ada pengendalian erosi dan sedimentasi. Kemudian juga pembibitan untuk rehabilitasi. Kemudian ada reklamasi dan revegetasi. Kemudian juga ada, bagaimana sarana-sarana penunjang itu dibuat. Kemudian juga ada pemantauan supaya, mmm, pengelolaan lingkungan pertambangan, mineral, dan batu bara itu tetap terjadi. Dan sebetulnya upaya-upaya pengelolaan lingkungan pertambangan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang indikator ramah lingkungan untuk usaha dan atau kegiatan pertambangan terbuka atau batu bara. Jadi sudah diatur, ya tinggal bagaimana perusahaan-perusahaan tambang tadi bisa menjalankannya dengan baik. Sehingga, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau diminimalisir kerusakan lingkungannya, juga tetap bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih atas penjelasan, mmm, dari saya. Kemudian, terima kasih sudah menonton. Apabila ada salah kata atau salah, dalam tutur kata dan penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.